Jadi dengan mekanisme pendaftaran yang dibuat semudah mungkin, efisien, dan bisa mengajak partisipasi, maka kita expect akan terjadi ledakan pendaftaran. Yang menjadi challenge berikutnya adalah apakah perlu memproduksi kartu ini, Pak. Jadi kalau nanti jenis kartu apa dari disepakati, ya, kalau kartunya adalah kartu biasa seperti ini, maka diutamakan yang menggunakan web atau yang menggunakan manual, maka diproduksi nih kartu manual ini. Ya. Nah, cuma ya kalau yang manual kan berarti fotonya itu bisa dikirim manual atau dia datang ke kantor ranting cabang dan wilayah, lalu fotonya di-scan atau difoto, lalu ditempelkan di aplikasi pendaftaran di dalam web, maka waktu memproduksi ini otomatis ya, tidak lagi ada urusan dengan setting-setting foto dan sebagainya. Karena ketika pendaftaran juga fotonya sudah di-tag, sudah di-loading, sudah di-set. Jadi ini hanya tinggal fasilitas mencetak. Ini ongkosnya setahu saya, kita bisa beli kartu kosongan ini kalau jutaan jumlahnya itu HPP-nya atau cost-nya itu cuma 2.000-an sampai 2.500 kalau kosongan. Terjangkau ya. Atau malah cuma 1.000 gitu. Ya. Yang mahal itu stikernya ini Pak, yang berwarna ini. Oh. Kemudian tetap butuh sistem karena sistem akan membuat ini barcode line ini sama nomor kartu anggota sama memproduce QR code. Ya. Nah, QR code ini selain berisi data-data ini, data-data teks, juga berisi alamat website dari si personal ini. Jadi kalau kita mau ngecek suatu anggota dengan QR code, bisa langsung lompat ke personal page-nya si anggota. Oh. Tergantung nanti otorisasinya, maka ada orang hanya bisa mengkonfirmasi data pribadi ini, atau juga melihat data lebih lengkap ya, data keluarga, data profesi, data usaha, data sosial dia, dan sebagainya. Tergantung authority. Jadi gunanya QR Code ini bisa langsung membaca apa yang ada di sini, juga bisa lompat ke website page-nya si orang. Nah kalau pakai, jadi gini Pak, e-money itu hanya diberikan kepada bank. Kalau nggak salah ada 8 bank Pak, yang boleh menerbitkan e-money. Itu disebut issuer. Jadi saya hanya berasumsi, kan ini baru dibentuk nih minggu lalu, Bank Syariah Indonesia. Ya. Kumpulan bank-bank BUMN Syariah, kan, dikumpulin di sini. Harusnya dia juga punya hak issuer, Pak. Nah, kalau punya hak issuer, maka Muhammadiyah bisa co-branding sama dia. Gitu. Jadi kartunya yang mengissue adalah BSI Bank Syariah Indonesia untuk Muhammadiyah. Nah, ini awal saldonya nih, terserah Muhammadiyah. Apakah nilainya 0, apakah sudah ada saldo misalkan 25.000 atau 100.000. Ya. Kalau yang netral ya ini kartunya 0. Jadi kalau saya dapat kartu ini isinya kan 0. Maka saya bisa misalkan ke Indomaret atau ke ATM untuk mengisi ini. Ya. Mengisi ulang ini, maka kemudian kartu ini saya bisa pakai di tol atau pakai di belanja dan sebagainya. Nah, jadi isu kedua adalah kalau ini aktif dipakai untuk transaksi, nanti gampang rusak. Gitu. Isunya begitu. Ya kan, kalau Anda pakai e-tol atau e-money yang Anda pakai itu kan, kalau Anda tiap hari naik mobil, bolak-balik minimal kan 2 kali tap. Ya, lama-lama stikernya warnanya bisa pudar. Tapi ya nggak apa-apa. 2 tahun kan ganti lagi kan nggak apa-apa kan? Minta lagi. Ya. Atau kalau yang lebih advance ini jadi debit card. Nah, filosofi dengan debit card itu adalah untuk meningkatkan financial inclusive. Jadi negara itu punya program tahun 2019 meningkatkan kepesertaan warga negara di sistem perbankan. Nah, minimal punya debit card. Gitu. Nah, jadi waktu itu dengan NU, dengan harapan, dengan hampir 100 juta anggota NU, kalau dia mendaftarkan diri kartu anggotanya dan debit card, maka otomatis dia sudah berpartisipasi dalam program meningkatkan inclusive financial. Gitu. Jadi sama aja, Muhammadiyah juga bisa gitu kan. Nah, dengan ini, yuk kerjasama tidak hanya e-money, mungkin debit card, maka anggota Muhammadiyah yang tadinya tidak bankable, tidak punya bank account, akhirnya punya account di
BSI, Bank Syariah Indonesia. Dan sekaligus menjadi kartu anggota Muhammadiyah. Kan, jadi co-brandingnya ini luas sekali Pak. Yang bisa. Nah, bahkan ini saya pernah punya ide konyol nih, yang NU ya. Kalau dengan bank itu susah ngobrolnya, gitu ya, udah deh, ini contoh aja nih. Indomaret kan juga salah satu acquire namanya. Jadi Indomaret, ya, Alfamart yang bisa mengeluarkan e-money, itu namanya acquire. Acquire itu adalah lembaga yang bisa mengumpulkan merchant, yang mengumpulkan pelanggan, ya, merchant. Nah, kan Anda pernah lihat kan kartu e-tolnya Indomaret kan? Nah, maka kalau kita nggak bisa ngobrol sama mandirinya, kita bisa pakai Indomaret, Indomaret dan Muhammadiyah. E-money-nya dari Indomaret dan Muhammadiyah. Bahkan karena Muhammadiyah ini anggota Muhammadiyah dan e-money-nya Indomaret, di Indomaret bisa dapat diskon, misalkan 5 atau 10%. Tahu nggak siapa yang paling dapat manfaat dari ini? Indomaret. Karena seolah-olah bisnisnya Indomaret di-endorse sama Muhammadiyah. Bangga banget mereka ya. Wah, lu mau ngomongin halal haram, selesai. Gue di-endorse sama Muhammadiyah. Iya. Ngeri, Pak. Jadi Muhammadiyah juga mesti tahu diri bahwa dia punya daya tawar yang luar biasa. Sebetulnya. Gitu. Tinggal gimana memainkan kartu ini, Pak. Nah, ya kan? Jadi punya kekuatan tapi nggak tahu makainya, gitu kan? Oke. Jadi ini tadi ya, dapat demografinya, sebarannya dari mana, otomatis tuh Pak. Jadi kalau ada kebencana alaman ya, seperti kemarin kita diskusi kan, di daerah sini nih, atau di sini nih. Gempa bumi di Cilacap atau di bawah nih, Pangandaran. Tsunami di Pangandaran kemarin. Ada nggak anggota kita di Pangandaran? Nggak ada Pak, aman. Oke. Itu pasti butuh dibantu. Siapa yang terdekat? Oh ini dari ini Pak, dari ranting apalah gitu ya. Ranting Surade misalkan, Jampang. Oke, ranting Surade, saya kasih dana 15 juta atau 1 miliar, segera turun bantu. Siap. Mulai dari motor, hardtop, kayak jeep, apa semua turun di sini kan, bantu. Itu maksud saya. Jadi organisasi dengan profil seperti ini bisa menggerakkan Pak, mobilisasi umat, melakukan sesuatu. Gitu. Ya. Dan itu manfaatnya luar biasa nih, banyak sekali. Tidak hanya urusan emergensi bencana alam, ya kan, pengamanan pemilu, pilkada, pilpres, kemudian kegiatan ada busung lapar di suatu desa, gitu kan, atau ada kejadian sosial, dan sebagainya. Nah, termasuk ini nih, kalau potensi sosial dan potensi ekonominya bisa didata Pak, dengan secara strategik ya, kita bisa data-data pokok apa yang bisa menunjukkan gitu. Yang bisa menunjukkan potensi sosial dan ekonomi, maka bisa dibangun program-program yang membantu sana. Ya, potensi ekonomi tadi Pak, misalkan di data dia pengusaha lele, dia pengusaha warteg, dia pengusaha angkutan, dia pengusaha warnet, pengusaha dan sebagainya lah gitu. Ya, maka misalkan itu kan ada program contohnya petani milenial Pak, petani milenial. Oke, kita mulai dari yang di Jawa Barat misalkan di pesisir selatan Jawa Barat, petani milenial. Siapa aja tuh yang bisa ikutan ke sana? Nah, mungkin disasar baik dari segi umur, dia sudah biasa di pertanian, kemudian dia mau menjadi sponsor membangun petani milenial, maka dengan mudah dicari Pak dari demografi anggota ini Pak, siapa yang lebih tepat ditawarkan, baik karena lokasi maupun karena kesesuaian profilnya. Dengan virtual card maupun card bisa masuk akses ke acara Muhammadiyah. Itu kalau ada acara yang confidential, restriktif, maka juga bisa dicegah kalau dia nggak boleh masuk. Ya. Sebaliknya kalau ada acara itu memang perlu pencatatan, maka semua yang hadir diminta mencatat. Kemudian bahkan juga bisa menjaring anggota baru. Jadi waktu datang acara besar gitu, acara besar ternyata ada beberapa atau ada banyak yang belum menjadi anggota, maka saat itu juga dilakukan penjaringan pendataan anggota.
Kan modalnya cuma diri sendiri, mungkin dengan KTP, ya. Karena diri sendiri kan difoto langsung setepat bisa. Sebagai. Nah, konkretnya kan, jadi kalau ditanya nih udah nggak sabar ya. Konkretnya itu kalau di mobile apps itu sebetulnya kita membuat Muhammadiyah Super Apps. Nah, Muhammadiyah itu kadang-kadang disingkat MU, Pak. Bukan Manchester United nih. Keren namanya. Iya, disebutnya MU. Nah, ini contoh aja, Pak. Contoh. Jadi misalkan di organisasi ya. Jadi kayak kalau Bapak lihat Gojek kan, ya kan mau GoFood, mau GoSend, itu kan masing-masing ada ininya sendiri kan, ada app yang masing-masing sebetulnya. Tapi di depannya kan jadi satu. Dalam hal ini di sini adalah Muhammadiyah Super Apps. Salah satu jembatan untuk konkretnya apa sih? Nah, konkretnya adalah kita bikinkan Muhammadiyah Super Apps. Nah, ini contohnya aja yang ada. Jadi di organisasi ini nanti ada sub-nya yaitu keanggotaan, ya, pendaftaran, update data. Kan anggota bisa datang, bisa update perubahan detail maupun meninggal, kan, Pak? Nah, diactivate. Kemudian di situ ada history aktivitasnya dia, terus lalu ditransfer menjadi loyalty programnya dia kayak apa. Nah, nanti loyalty ini kan mungkin kerjasama dengan pihak ketiga atau internal, dia bisa apa jadi klaim benefit, apa jadi klaim reward atau apa namanya, atau kerjasama diskon. Juga informasi organisasi, kegiatan organisasi, jadi di rantingnya dia ada apa, ada acara pengajian, ada acara kajian, ada acara seminar, workshop, dan sebagainya. Cabangnya juga gimana, wilayah pusat. Jadi di satu apps organisasi ini contoh aja. Mulai dari keanggotaan, aktivitas dia, mungkin ada loyalty, lalu ada informasi dari organisasi. Nah, yang namanya message bisa duduk di sini, tapi nanti pop-up dilihat di depan. Ya. Tapi kalau pop-up itu dimatiin sama dia, maka notifikasinya ada di bawah sini. Pesan-pesan dan segala macam. Forum, Pak. Forum ini terserah. Nanti isi macam-macam, misalkan kajian Islam. Kajian Islam mungkin juga ada beberapa sisi, gitu kan. Ada beberapa channel, gitu. Jadi misalkan ngomong soal tauhid, ngomong soal ibadah, ngomong soal apalah. Kalau Muhammadiyah baginya kayak apa, terserah. Gitu. Jadi ada channelnya lagi, Pak. Kajian Islamnya ada beberapa channel. Pendidikan juga gitu, Pak. Forum pendidikan mengenai apa sih kalau ngomong pendidikan? Ya, ada diskusi umum, misalkan mengenai pendidikan tinggi, jadi university dan sebagainya. Ada pendidikan dasar dan menengah, jadi ngomong soal TK, SD, SMP, SMA misalnya. Ya. Sosial juga gitu, Pak. Apakah isunya mengenai kemaslahatan, isunya kesejahteraan, kemasyarakatan, atau apapun namanya. Ekonomi juga gitu, dibikin beberapa channel, ya, misalkan forum, bisa jadi ini ekonominya by industry gitu kan. Forum pertama kali muncul adalah forum perdagangan, ya, mulai dari urusan pajak, halal haram, pendanaan, itu bisa diomongin di forum ini, namanya juga forum. Atau dibuatkan lagi forum khusus, yaitu mengenai syariah dan halal, dalam hal muamalah gitu ya, dalam urusan bekerjasama atau berbisnis itu syariah dan halalnya kayak apa. Itu mungkin dibikinkan pojok khusus. Nah, ini forum-forum ini yang dipakai, dan di forum ini harus ditetapkan orang-orang yang jadi provokatornya, Pak, yang jadi motornya, Pak. Gitu. Jadi ustadz siapa gitu kan, megang kajian Islam. Disimpan buzzer-buzzernya gitu, Pak. Oh, semua di situ materi baik pertanyaan maupun jawaban dia atau tausiahnya masuk di situ. Apakah bentuknya PDF, video, PowerPoint, link ke YouTube, kemana, taruh situ semua, Pak. Jadi kalau kita nih, Pak, udah pegang apps ini, saya mau mengikuti kajian Islam, misalkan mengenai tauhid, gitu, ketauhidan misalnya. Yang ngomong Ustadz ini atau promotornya Ustadz ini, ya ikutin aja materinya dari awal sampai yang terbaru. Berani nggak, ya kan, si fasilitator tadi, dia menjadi komandan kajian ketauhidan, ya, dan dia menciptakan traffic gitu kan, dia mencari konten, masukin konten, baik kontennya dia maupun konten orang lain, ya kan, lalu beberapa orang disimulasikan menjadi penanya, tanya jawab gitu, Pak. Apalagi yang umum biasanya orang-orang juga butuh di syariah dan halal kan. Misalkan kemarin ada yang ngomong, kok yang namanya konsinyasi itu katanya haram.
nggak boleh ngejualin barang yang bukan punya kita. Gimana itu dasar hukumnya? Nah, kan gitu kan. Mungkin siang nanya juga link kan. Ini si Ustadz ini, Ustadz Dery misalkan ngomong Gojek itu haram atau GoPay itu haram. Bener nggak sih? Nah kan dia mau mendapatkan apa namanya pencerahan dari dalam tanda kutip tim Muhammadiyah kan, menyetujui statement bahwa GoPay itu haram atau membantah itu gitu dengan dalil-dalil lain. Seru nih Pak pasti yang di Syariah dan halal ini pasti seru. Ya kan kayak ngomongin halalnya, berarti kalau sekarang bank syariah sudah ada, berarti yang bank umum nggak boleh dipakai lagi dong. Kan dulu salah satu statementnya bank umum dibolehkan karena emergency, karena negara belum punya bank syariah. Nah, orang Muhammadiyah akan mengendorse itu nggak? Kalau mau dia bilang iya, sebaiknya umat Islam pindah semua ke bank syariah. Wah, diras itu Mandiri sama bank-bank lain. Heboh nih masuk politik udah. Nah, itu maksud saya. Jadi hati-hati juga, men. Kalau jadi moderator dan menjadi penjaga gawang forum ini. Jadi, salah ngomong aja, lewat, Pak. Ya. Nah, ini forum nih. Ini forumnya tinggal mana subjek atau channelnya yang mau dibangun dulu, silakan. Kemudian pendidikan. Ya, pendidikan ya kan informasi mengenai seluruh ekosistem pendidikannya Muhammadiyah masuk di sini, Pak. Sekolahnya apa, profilnya, ya kan, kurikulumnya, kapan buka, tutup jadwal pendaftarannya, dan segala macam, ya ada pendaftarannya, termasuk juga program beasiswa, Pak, ya kan. Yang ini beasiswa umum, yang ini beasiswa khusus Muhammadiyah, gitu kan, Pak. Atau yang ini khusus untuk kaum duafa dan sebagainya. Nah, ini semua mengenai pendidikan ngumpul di sini, Pak. Jadi yang masih punya anak TK, SD atau SMP, SMA bahkan kuliah masih akan sering lihat ke sini. Gitu. Kemudian yang channel sosial, apapun lah Pak, mulai dari soal yayasan, ada tim piatu, duafa, bencana alam, semua taruh aja di sosial. Kemudian ekonomi, nah ini kalau saya ditanya, ini MU e-commerce tuh kayak apa? Gampangnya tuh Topet dibikin MU. Topet versi Muhammadiyah, berani nggak tuh? Sanggup nggak tuh? Menarik banget. Atau begini Pak, jangan begitu Pak Bambang. Kenapa kita nggak bilang halal e-commerce? Udah gitu aja. Jadi halal e-commerce Pak, itu vendornya bisa juga udah buka di Tokopedia, buka lagi di sini. Tinggal nanti diverifikasi halalnya. Ya kan? Kalau produknya nggak perlu sertifikasi halal ya berarti bisa masuk. Ya kan? Orang jual gunting kuku, orang jual tusuk gigi, orang jual handphone kan nggak perlu sertifikasi halal. Ya kan? Bisa masuk. Jadi berarti dia masuk ini fungsi marketplace ya nanti ya? Ini marketplace aja seperti biasanya Topet. Jadi ini MU kita misalkan seperti saya bilang diferensiasinya adalah ini adalah halal e-commerce. Halalmu e-commerce. Kan seolah-olah jadi halal kamu e-commerce. Padahal mu-nya itu Muhammadiyah. Halalmu e-commerce. Ini contoh aja. Jadi jangan juga kita menyamakan dengan Topet gitu kan. Nanti, ya walaupun secara elektronik orang banding-bandingin. Di Topet harganya segini kok, di sini kok lebih mahal ya. Nah, gitu. Misalkan. Ya orang jual handphone gitu kan, di Topet sekian, di Bukalapak sekian, di Halal Commerce kok lebih murah ya, ajaib nih barangnya bener nggak ya? Atau lebih mahal, nggak apa-apa lah, lebih mahal apa 2.000 tapi saya mau membantu Muhammadiyah. Nah, dia belinya di sini Pak jadinya. Bayangin, Topet itu nyari nasabah sampai 20 juta aja 10 tahun lebih. Ya kan, kalau MU Muhammadiyah dengan 40 juta langsung bisa ke sini kan gila Pak. Bisa Dalam hitungan bulan. Nasional ini. Fenomenal kan Pak, langsung jebret. Luar biasa. Iya kan? Nah, seperti halnya di Topet kan juga ada payment Pak, jadi pembayaran PLN, ya kan? Nah, termasuk juga zakat, sedekah semua bisa ini pembayaran dalam kategori khusus atau bagian dari commerce, bisa juga Pak. Jadi zakat, infak, sedekahnya itu yang di-endorse oleh Muhammadiyah kan? Kemudian bisa dalam satu ini beda channel atau beda tempat, misalkan mengenai koperasi Pak. Oh, di keluarga besar Muhammadiyah sudah ada koperasi, misalnya koperasi susu di Boyolali, koperasi apa namanya kerajinan di Garut yang payung itu Pak, payung kertas tuh.
kemudian koperasi telur bebek di Brebes, ya kan, koperasi apalah sesuai dengan keunikan lokasi masing-masing gitu kan. Nah, jadi koperasi itu kan juga menyebutkan kita bisa komit mensuplai dengan volume gitu kan, telur bebek 1.000 per minggu gitu kan. Siapa yang mau bisa order, harga sesama warga yang Muhammadiyah kita supply. Contohnya gitu. Kemudian dari tindakan atau pekerjaan-pekerjaan koperasi dan UMKM lainnya kan ada kebutuhan logistik. Nah, jadi anggota Muhammadiyah yang punya truk, yang punya kanvas, yang punya apa namanya armada, dia bisa nempel kan, gitu. Oh, atau dibalik, saya punya truk kosong dari Surabaya ke Jakarta, kapasitas 8 ton. Siapa yang mau isi? Ya, berangkat tanggal 8 Februari. Nah, itu orang bisa ngisi kan, nitip Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta. Jadi banyak sekali Pak ide-ide ekonomi yang bisa dipakai karena pasarnya udah solid gitu. Dikasih 40 juta orang berinteraksi. Apa nggak gila itu? Apa nggak ngiler? Dahsyat itu. Iya, ngiler Pak. Kemudian yang halal commerce itu juga bisa dikonkretkan dengan halal mart Pak. Jadi halal mart itu ya seperti normalnya Indomart, Alfamart, kita sebut aja namanya halal mart. Ya kan? Jadi di sana ada promosi barang atau ada diskon, ada muncul aja di sini. Kalau ternyata halal mart juga bisa delivery untuk lokasi yang tertentu, ya dia bisa order online atau datang sesuai dengan yang diiklankan, lalu beli normal, lalu waktu bayar menunjukkan kartu Muhammadiyahnya, baik yang virtual maupun kartu biasa, sehingga mendapatkan diskon atau promosi. Ya, ini halal mart. Nah ini keuangan, kalau tadi zakat infak sedekah bisa di sini atau juga bisa ditaruh di kelompok keuangan, termasuk di dalamnya koperasi baik yang simpan pinjam maupun micro banking, semua ada di sini. Termasuk juga kadang-kadang ada orang kaya Pak, yang banyak dana nganggur bisa diberdayakan. Kita ada dana 50M, yuk siap kerjasama usaha apapun selama halal. Bisa begitu tuh ngomongnya. Karena kalau uang itu ditaruh di bank, ya udah tahu lah ukurannya kan, bunga deposito berapa ini. Kalau dia bantu langsung ke proyek yang dikenal, di endorse oleh Muhammadiyah, maka kan itu membantu bisnis langsung, ya kan, membuka lapangan pekerjaan, dan biasanya value-nya, return-nya lebih tinggi biasanya. Gitu. Walaupun ada potensi boncos juga ya, bisa gagal juga ya, namanya juga bisnis. Kemudian ini Pak, kerjasama, program kerjasama ya kan, atau program lowongan kerja untuk magang atau apa, itu bisa juga diiklanin di sini. Atau dia mau buka ini, halal mart membuka, dibutuhkan, misalkan kita membuka 10 titik, kita butuh 100 orang. Ada yang 2 shift, ada yang 3 shift. Gitu kan. Nah, itu kan pasti ramai itu Pak yang daftar langsung, sesuai dengan lokasi penempatan. Ya. Nah jangan lupa nih Pak, pojok humor. Pojok rehat sedikit gitu. Kalau NU banyak tuh humor-humornya kan, nah kalau Muhammadiyah saya nggak tahu. Ya. Coba saya minta responnya Bang Santani. Lumayan kan ini meledak dengan Pak kalau konsep ini. Kalau saya di posisi sebagai ketua umum Muhammadiyah, kayaknya ini percepatan karir nih. Eranya saya gitu, bagus gitu. Artinya kita benar-benar terbantu oleh sistem. Kan sekarang kemana-mana susah komunikasi kan. Betul. Ini memudahkan komunikasi apapun gitu. Bahkan ini menjadi peluang ini buat siapapun yang mau aktif di sini gitu ya. Yang bayangan saya sih di kampus-kampus tuh pasti ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada di semua kampus. Itu aja kalau ini ada kan pasti otomatis mereka gabung jadi anggota kan, di app-nya ya. Iya. Itu di semua kampus tuh jumlahnya jutaan itu. Belum termasuk masyarakat awam karena dia ngerasa ini cocok, kayak kita nih bukan orang Indomart, suka ditanya kan sudah punya kartu segala macam gitu kan. Tapi seringnya orang menolak karena dia nggak ngeliat manfaatnya apa sih petugas nawarin. Tapi kalau di sini terus disiarkan, sosialisasikan melalui media online, TV segala macam, orang tertarik nih untuk berbondong-bondong yang tadinya nggak ngaku Muhammadiyah jadi bangga menjadi warga Muhammadiyah gitu ya. Contoh Pak. Jadi kan Muhammadiyah banyak universitinya Pak. Ya. Itu nanti di balik di belakang ini Pak, itu para vendor itu bisa dibilang approved vendor. Kan vendor bisa menyuplai macam-macam Pak, mulai dari alat tulis, stationery, ya kan, buku-buku yang dipakai. Vendornya bilang, semua university fasilitas pendidikannya Muhammadiyah
kita buka eksklusif. Artinya kita pasti akan beli barang-barang ini, volumenya udah pasti banyak, kalian kasih harga yang paling murah dengan kualitas terbaik. Iya, betul. Dan semuanya tidak ada kata BLC, tidak ada fee, tidak ada kickback, tidak ada suap menyuap. Pasti, misalnya di toko belinya harganya 100, nyuplai ke Muhammadiyah harganya bisa 60, Pak. Iya. Ini Pak, kalau saya lihat, Muhammadiyah cuma keluar uang di awal, kedepannya malah untung ya. Banyak, Pak. Malah untung dia. Iya. Dari sisi nama besar, pemasukan juga nih potensi buat Muhammadiyah. Gitu. Betul. Nah, jadi win-win buat kitanya, buat Muhammadiyahnya. Gitu. Nah, kan di e-commerce ini Pak, kalau kita pakai Topet kan pakai gateway-nya orang lain Pak, macam-macam. Nah, nanti kalau kita bikin Muhammadiyah e-commerce, saya punya strategi partner yang menguasai semua payment system. Kita ajak sama dia, ya, misalkan dia bilang, Pak Bambang, kalau yang ini transaksi cost-nya 500 perak, yang ini cost-nya 1.000 perak. Dari 500 dan 1.000 itu kita top up. Gitu. Kita top up, dan itu masuk ke baik penyelenggara sistem ini semua atau masuk ke Muhammadiyah. Gitu, Pak. Bayangin, setiap 40 juta itu melakukan transaksi, Pak, bayar listrik, ya kan, bayar air, beli ini, beli itu, semua recehan, Pak. Kita dapat untung 500.000 atau 1.000 perak per transaksi. Itu Bapak tiarap aja, itu keriting terus masuk ke akun kita. Masya, menarik ya. Itu Pak. Gitu. Nah, semua untung nih sebetulnya kan? Semua orang untung Pak. Ya, apalagi Muhammadiyah kan mencoba mencontohkan masyarakat madani, ya, di mana aspek grey-nya hilang, ya, yang tadi 40 lipat, kickback, korupsinya hilang. Sehingga kan kalau beli kertas harganya, misalkan HPP-nya 50.000, yang penjual gua mau untung dong 20%, kan berarti 10.000, berarti kan 60 kan? Oke, ya mau dia akan beli senilai 60.000. Tidak perlu 100, karena kalau 100 itu karena yang 40-nya dipakai untuk fee, komisi, dan segala macam di luaran, yang enggak. Jadi kan Muhammadiyah untung sekali kan? Tetapi dia menjual komunitas yang 40 jutanya ini kan? Atau mahasiswanya yang ada di sekolah-sekolah dia kan? Kemudian kepada payment gateway, ya, yang partner saya tadi, kita tanya, semua cost-nya berapa yang udah wajar di lu untungnya? Ya tadi misalnya disebutkan 500, 1.000, 1.500. Sama orang lain, kalau dengan Topet, dengan Gojek, kan dia di markup lagi kan Pak, markupnya kan nggak tahu berapa ya. Nah, ya kita markup tipis aja. Markup secukupnya juga buat kita hidup, bisa jagain sistem ini. Dan atau juga untuk Muhammadiyahnya, dapat bagian lagi, gitu, yang akan diputar balik buat kegiatan dengan sosial. Dengan adanya margin yang kita dapat sebetulnya jadi nggak beban buat Muhammadiyah ya. Jadi nggak tahu. Iya. Jadi Pak, omong kosong nih Pak, asal diizinkan. Kalau perlu Muhammadiyah nggak usah invest. Iya sih sebetulnya. Muhammadiyah nggak perlu keluar duit sama sekali. Nah ini nih yang menarik ini. Kalau mereka gila. Biayanya berapa? Yang penting mau aja gitu kan. Iya, lu mau kita bikinin. Nggak usah keluar biaya, bener gitu ya. Bingung kan? Bingung. Berani Pak ya? Berani ya? Bisa. Berarti ini visioner banget. Artinya dia udah ngeliat peluangnya gede banget kok malah nggak dibebani biaya gitu. Padahal dalam perjalanannya semua untung gitu kan. Bisa begitu. Jadi si anggota tuh nggak harus keluar uang gitu kan ya? Nggak usah. Yang jadi kelemahan kan itu ya. Mobil aplikasi kita harus dipotong walaupun cuma belasan ribu, itu kan tetap jadi masalah buat kita. Tapi ketika kita melihat ini database-nya luar biasa, potensi jangka panjangnya untungnya gede, ngapain juga kita biar di awal gitu kan. Ini menarik. Ya bisa juga organisasi supaya kan kalau yang cara yang lama Pak, dia minta 25.000 nih Pak. Uang pangkal 25.000, ya kan? Ini kita bilang, Muhammadiyah lu bayarin aja. Mungkin nggak 25.000 lah. At cost lah, mungkin cuma 10.000. Nah, ya kan? Itu kan tetap menarik ya. Iya. Ada bedanya, orang 25 kita 10.000. Iya. Kita 10.000 aja. Karena kita, biar gimana Pak? Transaksi juga lumayan Pak ya. Ada transaksi, kita dapat. Gitu ya. Iya, itu maksud saya. Oh iya. Ya, kemudian, nah ini, targetingnya gimana nih? Jadi, menurut data secondary, saya dapat Muhammadiyah itu sekitar 30-40 juta orang. Nah, cuma kan, ini kan orang akan menjadi anggota dan aktif. Padahal dia punya keluarga. Nah, jadi yang disebut dengan keluarga Muhammadiyah mungkin lebih dari 40 kan? Ya. Bisa jadi. Iya, si istri, suami, anak, segala macam mungkin lebih kan? Nah, ini kategori masyarakat umum ini mungkin keluarga Muhammadiyah. Keluarganya Muhammadiyah. Nah, dari semua ini saya bisa kasih target yang bisa
registrasi di web, baik dibantu oleh kantor-kantor organisasi, itu mungkin sampai 25 juta. Sedangkan yang langsung dengan HP-nya mungkin antara 10 sampai 15 juta. Ini contoh kita mentargetkan. Nah, ini Pak. Jadi kalau total potential member itu sekian, ya katakanlah 40 juta, maka dari 40 juta itu mungkin gitu kan, sebagian besar kita berharap. Jadi kalau ini gap-nya bisa tinggal 10-15% bagus. Maka ini pasti semua akan butuh manual card. Nah, manual card ini diperlukan untuk apa? Identity ya, identitas, untuk kehadiran, untuk dapetin loyalty, bisa dipakai discount card, bisa untuk payment card, atau untuk B2B, B2C. Ya, untuk identitas B2B, B2C. Keren. Ya. Nah, tapi kalau mau cepat malah kita bisa juga virtual card dengan mobile app. Nih, tinggal angkanya berapa ini kan? Kalau kita refer ke sini kan 15 juta. Katakanlah ini 15 juta, ini 25 juta, kalau ini 40 juta. Maka yang punya manual card tadi atau dibalik, yang punya virtual card juga nanti otomatis akan punya manual card. Jadi sebetulnya segini nih udah dijawab oleh mobile system. Jadi yang betul-betul manual itu cuma segini kan. Nah, kalau punya virtual card, tambahannya selain yang di atas ini adalah bisa menerima broadcast message, bisa ada personalisasi, dan bisa ada e-wallet. Ya kan? Kita bilang aja MU wallet atau apapun namanya. Kita bisa bikinkan. Potensi, berarti kita bisa punya dua tuh, manual sama virtualnya, atau enggak? Iya dong. Atau pilihan satu aja? Jadi bisa aja kita bilang begini, yang punya virtual card sudah pasti akan punya manual card, gitu kan? Dan yang nggak bisa pakai smartphone, maka dia akan dibuatkan manual card ini. Oh, solusi banget. Iya kan? Jadi, maaf, mereka di pelosok, petani, atau daerah yang tidak akses mobil card, handphone, smartphone, maka dia datang ke kantor, dia akan dapatkan di sini kan? Nah, ya, banyak juga teman-teman yang sudah sangat senior, sangat mapan, tapi dia gaptek ini pakai gaptek kan? Nah, dia zaman dulu gitu, yang 200-an gitu ya. Yang gaptek semua jatuh di sini nih. Iya. Jadi ini menjawab ya. Gitu. Nah, yang ini ya ini potensi kan untuk dikejar. Plus anggota baru naik, ya kan? Anggota baru siapapun gitu. Baik mahasiswa tadi yang dari sekolah di Muhammadiyah maupun yang ikut kegiatan di masjid, di seminar, workshop. Nah, ini e-wallet nanti bisa juga untuk payment seperti biasa atau mendapatkan subsidi dan BLT baik dari Muhammadiyah, hasil pembagian keuntungan Muhammadiyah atau dari pemerintah, ya kan? Nodong aja pemerintah. Gitu. Gue punya misalnya 2 juta warga di bawah garis kemiskinan, gitu kan? Tolong kita di drop berapa M, kan bisa nodong. Ya, jadi udah kebaca ya approach-nya, manfaatnya dan gimana alokasi targeting audience yang bisa jadi anggota. Oke, nah ini tadi untuk tahap kedua membangun komunikasi dan interaksi adalah tadi dibuktikan ya. Jadi ada berita baik dari pusat, wilayah, cabang, ranting kepada orang. Jadi dia akan lihat, oh iya, sejak saya mendaftar, saya sekarang tahu beritanya, gitu kan. Kegiatan di pusat ada apa aja, di wilayah ada apa aja. Bisa aja nanti beritanya itu mungkin summary kegiatan di pusat 1 bulan, gitu kan, atau per minggu muncul. Ya. Atau ada rencana kegiatan, nanti ada acara besar di wilayah Jabar, ya kan? Semuanya ngumpul di Bandung. Ini untuk aktivis Muhammadiyah ini termanjakan banget. Wah, mantap. Kalau sampai nggak ikut kegiatan bisa lihat story-nya gitu ya. Termasuk bikin blog. Jadi kita minta mereka aktif bikin blog kan, bikin blog, tulis. Kayak kumparan gitu ya, kayak. Bikin blog. Nah nanti di sini kan, buletin, majalah digital semua, kan keren Pak. Banget ini. Misalkan yang tingkat SMA maupun mahasiswa lagi magang tadi kan, peternakan lele gitu. Peternakan lele dengan di sawah gitu, dengan peternak ikan dan bertani. Yang dua itu kan, sawah yang ada ikannya itu loh, ya. Tumpang Sari. Ini potensi dari sebelah ikut gabung ke sini Pak ini. Wah, rame Pak. Ini udah jadi bukti. Itu maksud saya. Yang nggak ngerti Muhammadiyah aja masuk aja deh biar dapat fasilitas gitu kan. Itu artinya, itu maksud saya. Akhirnya yang namanya registrasi itu kan verifikasinya gimana gitu kan. Udah bias gitu antara ini Muhammadiyah apa enggak, karena mereka ngerasain ini manfaat. Artinya
kedepannya untuk benar-benar gabung di Muhammadiyah juga tinggi setelah jadi tahu kan, oh iya, ternyata ini bagus gitu ya. Atau gabung di NU yang tadinya nggak tahu, yang Muhammadiyah nggak NU, ini gabung di NU karena lihat programnya bagus. Bisa kayak gitu kan Pak ya? Iya, ya. Seru kan Pak? Ini komunikasi dan interaksinya? Ya makin seru nih, makin kesini makin seru. Kalau di kampus kan makin lama ngantuk kan biasanya ya. Iya. Nah ini transaksi ekonomi tadi kan, apakah kita bikin forum jual beli, ya, online store tadi MU e-commerce, ya. Atau tadi kan, kalau di forum yang sifatnya bukan e-commerce, di forum dia declare, saya punya 5 Avanza, 2 Innova, 1 HS. Kalau kalian ke Jogja, sewa sama saya harga spesial buat MU member, gitu kan? Udah ini harganya segini, kalau mau pesan hubungi ini. Kan itu seolah forum manual kan ya. Nah, tapi kan pasti rame menurut saya tuh. Dipaparin ke 40 juta kan pasti, wah kalau ke Jogja udah pasti hubungi si Mr. Bambang deh. Dia punya Avanza, punya Innova, punya HS. Contoh. Ya. Atau yang di Brebes, Mas, kita pengusaha muda Brebes mempertahankan budaya lokal, apa namanya, telur rebus Brebes asli. Ya, dengan tingkat asinnya ada 3 level. Wow. Siap mensuplai 1.000 per minggu. Itu pasti orang ada yang baca itu pasti. Dan pasti mulai ada order. Gitu, Pak. Jadi kerjasama, peluang bisnis, apapun itu semua sampaikan aja. Baik di forum maupun di e-commerce-nya. Pasti terjadi transaksi. Ini akan banyak pelatihan-pelatihan nih untuk setiap divisi nih kayaknya ya. Kalau jalan ya. Iya. Supaya fungsional. Nanti jangan sampai ada yang ada apa sub yang kosong gitu kan. Iya. Nah, makanya kita kadang-kadang butuh provokator kan. Jadi misalkan ranting di mana? Ranting ini mau kamu ngisi misalkan 5 store di itu kan. 5 vendor di toko kita. Oke. Nah, termasuk itu Pak yang kemarin kita omongin. Jadi ranting itu kita suruh berpikir ekonomi juga. Jadi tadi menyatukan demand. Anggota kamu yang 50 orang itu kita buatkan 3 paket sembako. Ya, yang harganya juga udah harga yang paling baik, ya kan? Dan diantar pula. Masa 50 orang ngumpulin data gampang banget, Pak. Saya ngambil paket A, saya ngambil paket B, saya ngambil paket C. Langsung kan dapat dari ranting yang sifatnya ke kelurahan tadi, dinaikin ke cabang yang mungkin sifatnya kota. Di kota itu ngomong sama bandar aja, 1 bandar itu, Pak. Dar, nih gue punya 1.000 orang nih. Lu ambil, mau kan? Mau, Pak. Siap, antar. Udah. Apes-apesnya diantar ke ranting, Pak. Ya kan, di drop di ranting, box-boxnya, si warga sambil main ke ranting ngambil kan, pakai motor, pakai apa, gitu Pak. Jadi ranting itu jadi pusat pergerakan, pusat kemasyarakatan kan Pak, hidup, bukan cuma urusan daftar-daftar kegiatan yang administrasi gitu, atau masjid yang dipakai menjadi markasnya dia, kan masjid menjadi pusat ekonomi kan akhirnya, pusat kemasyarakatan. Gitu. Bukan sekedar sholat doang, gitu. Sholat tarawih doang. Untuk kesinambungan, maka harus ada upaya-upaya untuk perluasan anggota. Jadi tadi itu Pak, kalau profilnya itu seperti diamond, ya segitiga runcing ke bawah, berarti kan anggota mudanya dikit kan Pak. Nah itu kan mesti dilebarin tuh. Apakah itu tingkat SMP, SMA, mesti udah dianggap anggota muda atau apalah istilahnya gitu kan, atau yang mahasiswa untuk melebarkan diamond yang ke bawah tadi supaya melebar. Dan diversifikasi ya, namanya program kan idenya macam-macam aja Pak. Bisa masuk ke forum yang sudah ada atau dibuatkan channel khusus untuk program-program itu. Bisa customize ya nanti untuk forum? Iya, ya tidak customize klik drop and paste ya, tapi mungkin bisa dibuatkan dengan cepat lah. Nah itu aja Pak. Ini menarik banget nih. Betul kan? Saya kalau yang begini nih biasanya nih Pak ya, yang kalau pengalaman di Kapija ujungnya kan masalah dana. Tadi sudah terjawab. Yang penting Muhammadiyah atau NU mengamini, kita udah siap menghilangkan beban itu. Artinya udah siapnya aja bagi kita udah jangka panjang itu kan ya. Karena betapa banyak nanti vendor yang mau masuk kalau dengan 40 juta atau 100 juta itu kan. Berarti Bang Hari bilang untuk proyek-proyek IT apalagi yang besar udah ada yang siap bantu di awal. Itu dia maksud saya. Jadi susah menolak kan. Udah desainnya dan dia diberi kesempatan juga untuk kontribut dalam desainnya ke orang Muhammadiyah.
Ya, kita mulai. Bahkan nggak spesial pun dari kalian keluar misalnya. Bisa gitu. Itu menarik banget. Pertama, nggak usah presentasi lah, kita lihat aja proposalnya ya. Tanpa penjelasan tuh udah seneng tuh. Apalagi kalau dijelasin kayak gini ya. Tapi memang tetap perlu penjelasan di awal yang mungkin apa ya, sekilas penjelasan yang menarik sampai mereka mau nanti meeting baru saya jelasin. Untuk yang sangat lengkapnya baru selain ke Pak Bambang itu. Ya. Tapi ya artinya ini kan manusia ya, perlu perjuangan pastinya. Ya. Justru indahnya di situ, ada perjuangannya, ada darah-darahnya gitu. Ya. Masya Allah. Oh iya Pak, ini saya baru ingat nih, ada teman dia dulu VP ya, Pak Presiden di Republika, dia punya ide sama saya, itu ide apa, sunat digital. Jadi banyak nakes-nakes ini yang kerjanya di kota, sehingga di desa kekurangan nakes gitu ya. Akhirnya dikeluarlah ide sunat digital, karena di Indonesia ini mayoritas kan Muslim, pasti mereka sunat kan, yang Muslim pasti sunat. Cuma untuk saat sekarang sunat datang ke lokasi itu menjadi masalah, apalagi setelah era pandemi kayak gini kan. Nah dengan sunat digital ini diharapkan seperti Gojek, jadi siapapun yang mau sunat dia cukup pencet aplikasi aja, si dokternya datang atau si petugasnya kayak gitu. Konsepnya bagus banget, cuma mentok karena beliau sendiri memang ya kemampuannya bukan di Pak Bambang, tapi konsepnya keren banget. Ini sebetulnya bisa disandingkan ke depannya di sini. Ya kalau cuma ada yang lebih gila lagi yang punya Pak Bambang ada lagi. Ini nggak spesifik gini, Pak. Semuanya ini bisa masuk mana-mana. Jadi kalau Bang Santani sempat lihat seperti apa Bank Shark ya, kemudian beberapa startup forum gitu ya. Jadi kalau sunat digital ini kan mirip Topet awalnya kan, mirip lah atau Gojek lah kalau lebih gampang lagi Gojek. Nah itu pertama nanti diverifikasi dulu potensi marketnya seberapa besar, ya kan? Maksudnya gini, sunat itu kan sehidup sekali, ya. Dalam hidup kan nggak mungkin kita 2 kali sunat, habis lah kita ujungnya. Repeat ordernya ya sekali aja ini untuk. Cuma sekali, nggak ada repeat order, ya, kecuali ada kesalahan. Kemudian basis customer-nya udah pasti yang terutama kelahiran dari keluarga Islam, ya, yang pasti. Kemudian atau yang kalau dewasa convert ke Islam. Ya. Sangat sedikit yang non-Islam mau sunat, sangat sedikit. Kemudian dikaitkan dengan demografi Indonesia yang sensus terakhir kemarin itu, rata-rata sunat itu umur berapa, ya kan? Yang ekstrim kan bayi ada yang sudah disunat. Dari bayi itu kira-kira umur 3-4 hari atau 7 hari ada yang sudah disunat. Ada juga yang setelah sebulan 2 bulan. Ada yang umur setahun. Tapi kebanyakan ada yang sebelum SD sudah sunat. Jadi umur 5 tahun balita ya, 5-6 tahun. Ada juga yang semasa umur SD. Saya sendiri waktu kelas 6 baru sunat. Biasanya itu titik terakhir tuh, sebelum SMP itu titik terakhir sunat. Nah itu kita kalau kita jadi entrepreneur di sunat digital harus punya data itu Pak. Itu dia lengkap juga Pak. Jadi sudah detail banget. Memang orangnya detail kayak Pak Bambang itu. Potensi nanti yang sunat berapa. Terus di Indonesia itu ada berapa ratus kecamatan. Nanti dari itu siapa yang potensi sunat di usia berapa, di kelas berapa kayak gitu. Sehingga disimpulkan dalam setahun itu kita punya potensi penghasilan berapa udah kayak gitu. Jadi saya bukannya tidak menyokong, tapi begini problemnya. Tadi pertama itu kan theoretical numbers ya, theoretical sekali kan angka itu. Yang kedua, untuk membangun ekosistemnya itu mau fokus di daerah tertentu, misalkan Jawa Barat atau Indonesia. Kenapa saya bilang kayak Gojek kan dulu nggak langsung Indonesia kan Pak? Gojek kan mulai dari Jakarta dulu kan, pelan-pelan merambah. Misalkan kita mulai dari justru ini kan bukan solusi perkotaan, ini solusi desa kan. Berarti kan mungkin Jawa Barat lah. Jawa Barat mulai dari Kabupaten Bandung, kemudian mungkin jangan Kabupaten Bandung, dari ke kota. Mungkin Pangandaran, Pelabuhan Ratu, ya kan, Cilacap, Banjarnegara, daerah-daerah yang urban ya, jadi yang ditinggal sama pemuda kan, jadi ditinggal sama nakes.
Nah itu terus nakesnya siapa yang bisa mendaftar dan diverifikasi bahwa memang dia mampu melakukan? Ada nakesnya yang satu dokter militer yang orangnya istana siap melatih seluruh Indonesia. Tapi emang saya lihat setelah lihat presentasi yang ini, kelemahannya pertama nggak semua developer mau bangun tanpa uang di awal gitu. Beda kalau yang sekarang ini kan yang kalau memang nanti yang masuk itu Muhammadiyah atau NU siap karena memang udah garansi kalau NU atau Muhammadiyah mau kerjasama. Itu maksud saya. Itu kita lebih pede untuk bilang nggak beban biaya gitu ya ketimbang yang lain. Kalau yang lain juga tinggi gitu kan. Kita keluar biaya belum tentu ya. Gitu. Jadi yang Sunat Digital ini exactly sama dengan Gojek itu mengais-ngais itu kan dulu nyari motor yang mau join siapa ya kan motornya kayak apa harus ada yang ngurusin. Kalau berdarah-darah di awal ya. Iya. Maksudnya gini, potensinya tidak wow gitu. Jadi kalau bandingin sama ini ya jauh banget sih. Ini mau udah kemana-mana. Artinya kalau dari sini mau kemana pun mau usaha apapun jadi mudah gitu. Dan saya sih tinggal mikir ya bismillah gimana bisa tembus langsung di level atas gitu ya. Ya gerilya gitu ya. Karena asal dikasih kesempatan ketemu itu kita ngomong aja dengan kemampuan minim itu insya Allah ya. Apalagi kalau Pak Bambang langsung ngomong itu. Karena ini jelas apa sistematis ya. Dan terukur lah gitu. Ini kalau boleh tahu ini customize Pak Bambang nih jadi dan tim ini. Iya. Oh, ini belum ada ya. Ini belum diterapin kemana belum ya? Belum ada. Masya Allah, ini sejarah nih kalau kita sampai tembus. Iya. Atau NU, Masya Allah. Waktu saya bikin ini kan untuk NU. Jadi kita juga bicara rahasia juga tuh Pak. Ya. Saya sih tes case juga ke beberapa orang. Saya tes. Kalau kayak gini, wah itu sakti itu kan. Jadi bisa tuh, benar-benar bisa itu. Ya kan kalau saya jadi orang pengurus Muhammadiyah, terutama di Sekjen kan, masalah keanggotaan kan. Dikasih ini kan, lompat ini. Iya, enak loh percepatan karir. Ya kan, artinya keanggotaannya udah bukan lagi kira-kira 40 juta, enggak ya udah terdaftar berapa, ya kan, yang harusnya terdaftar berapa. Dan ranting kan juga lebih jelas kan Pak. Ranting kamu katanya 50 orang, kok baru 10 yang daftar gimana? Oh iya Pak, siap. Kasih seminggu aja pasti jadi 50 orang dapat. Nah, kalau seminggu yang sama diaplikasikan ke seluruh ranting se-Indonesia, berarti dalam seminggu 40 juta itu langsung jadi. Iya. Betul ya? Iya. Kita ngomongin ke ranting aja. Jadi ranting yang tidur ini menjadi kegiatan aktif pertama dia, ya kan, mengejar dan memastikan atau melegitimasi orang-orang untuk jadi anggota. Itu kan yang tadinya dia nggak eksis gitu kan, atau muncul tuh nongkrong. Lu ketua ranting iya, ngapain sekarang? Kita revitalisasi, kita daftar anggota semua. Wow. Betul. Muncul kan kartu visualnya. Wah, ini buat apa aja nih Bang? Karena nanti kegiatan lo, ya kan, loyalty lo, insya Allah kita nanti bisa dapat diskon, ke belanja di mana-mana. Wah, itu dikasih waktu mungkin sebulan aja. Jadi Pak, 40 juta langsung jebret. Karena yang disentuh ranting. Iya, menarik. Jangan ngomong ke provinsi sama cabang, nggak perlu ranting langsung. Karena dia yang ketemu sama anggota kok. Iya, menarik. Bagusnya dengan Muhammadiyah ini kan lebih terdidik harusnya ya. Jadi dia juga langsung melihat, oh iya ya. Ini kan contohnya. Enak kalau yang terdidik tuh nangkepnya enak. Maksudnya gini kan, kadang-kadang kepinter juga kan. Kepinter tuh artinya berpikir yang enggak. Data anggota gue kan di lu ya. Berarti nanti lu jual data gue. Kan berarti mesti ada trust dan ada komitmen kan Pak. Enggak dong, data ini buat kalian. Ya kalau yang pikirnya jangka pendek mau dikasih info apa juga ujungnya curiga terus. Tapi kalau dasarnya visioner kan dia selalu lihat positifnya dulu. Kan sebagai orang Muhammadiyah juga bertanya, lu mau bantuin kita gratis, terus buat kalian apa? Kan gitu seolah-olah kan. Ya kita ada motif ekonomi juga, kita nanti akan ngambil fraction dari fee transaksi yang terjadi di ekosistem ini. Ya artinya asal mau dengar dari awal sampai akhir kan menjawab. Kalau cuma di awal nggak mau dengar ya susah juga sih. Pastinya negatif ya. Kayak saya ini pas dari awal runtut dengerin, saya catat juga buat catatan sedikit. Ya makin enak sih. Mestinya yang di organisasi itu, waduh ini makin ringan aja nih kerja gitu kan ya. Sebuah masalah di pimpinan atau di organisasi apapun, masalah utama pasti komunikasi ya. Gimana pesan itu susah sampainya sampai ke bawah. Hanya karena tidak ada smart pendukung ya. Smart yang mendukung.
Ini enak banget ini. Jadi kan kita bilang, Pak, kalau kita pas audiensnya di kantor pusat, jadi Bapak di kantor pusat bisa lihat semua profil keanggotaan Muhammadiyah. Bapak bisa lihat aktivitas mulai dari ranting, cabang, wilayah. Karena semua terdata di situ, Pak. Ya kan? Iya, kita punya radar ya. Yang iya. Semua gitu kan. Punya mata di mana-mana gitu kan. Seolah ya, setelah lebar tuh kelihatan tuh iya. Orang di kantor pusat punya mata di Mamuju. Melalui anggota Muhammadiyah di Mamuju. Ya kan dia langsung aja bikin video. Iya. Ya kan? Berarti pusat itu tinggal perintahkan. Semua kegiatan tolong direkod di aplikasi masing-masing di setiap daerah sehingga pusat bisa lihat perkembangannya kan. Betul. Kamu load ya pakai mobile apps kamu di di channel sosial kita. Siap. Kan muncul langsung channel baru kan? Gempa Mamuju, gempa Majene, gempa apa lagi, banjir mana, dah. Masing-masing kan langsung nyata. Ini status tanggal 3 Februari, ini status tanggal berapa Januari kemarin waktu kejadian gempa. Ini gempa susulan 5,2 kemarin yang tanggal 4. Kan gitu, Pak. Iya, menarik. Ini tenda-tenda Muhammadiyah sudah ada. Ini rumah sakit yang hancur. Mereka pakai tenda sembarangan. Kita sebaiknya, ini rekomendasi kan? Kita bikinkan tenda baru, kita suplai alat kesehatan, alat kehidupan, contohnya pampers saja kan jadi setengah mati, Pak. Kalau pampers tisu itu udah menjadi isu besar tuh. Kalau dalam situasi bencana. Heboh lah. Jadi yang namanya menjadi mata dan telinga. Jadi pusat itu langsung mendapatkan mata dan telinga seluruh Indonesia. Bisa monitor, berdebat profilingnya, bisa memutuskan yang strategik, tapi juga bisa menyampaikan pesan yang operatif gitu kan? Iya betul. Yang operatifnya misalkan, yuk semuanya karena COVID adalah fatwa gitu kan, fatwa bahwa semua harus diam di rumah, misalkan gitu ya. Kemudian kurangi mobilitas. Kemudian apalagi lah yang sifatnya operatif bisa langsung kan? Iya betul. Udah kayak presiden kan, pesan satu langsung diikuti semua. Gitu. Lebih kuasa dari presiden. Kalau mendekati pemilu itu rebutan ngerebut ini itu karena udah ada database-nya kan. Iya. Jangan-jangan partai juga berlomba-lomba pengen buat yang sama untuk. Enggak, maksudnya kan terus kalau yang orang partai kan deketin kita, sedot dong datanya sedot. Ya kan? Sekali kita berkhianat ya. Sedot aja lu. Ya kan? Kemudian tadi kan dalam situasi chaos pilpres ya, lalu Muhammadiyah bilang kita netral karena kita ada organisasi massa sosial, bukan organisasi politik. Ya, tapi kalian boleh menyalurkan aspirasi politik kepada siapapun. Nah, udah kita aja. Kalau ada tuduhan-tuduhan yang nggak benar kan tercatat ya. Kita klarifikasi kan dari pusat, ya itu coba periksa bahwa pesannya kita begini. Jadi enak, susah. Jadi nggak dipelintir-pelintir kan? Kayak di PKS kan, Ustaz ini ngomongnya begini, dipelintir lagi di ujungnya dengarnya apa? Begitu ditarik, gua nggak ngomong itu tuh padahal karena manual. Atau bisa juga pencari berita, gimana caranya news dipotong-potong gitu. Akhirnya diadu domba semuanya tuh. Iya. Akhirnya ribut kebebasan kosong ya. Iya. Jadi yang salah jadi ribut. Iya. Jadi konferensi pers Muhammadiyah baik pusat maupun wilayah yang dibolehkan memberikan konferensi pers semua ada di sistem baik di web maupun di mobile apps. Kan? Jadi jelas kan. Jadi saya di Papua yang lagi mancing di Raja 4 mendapatkan kualitas informasi yang sama kan? Jadi tidak ada gap. Sebetulnya para pemimpin ya siapapun yang mentah gubernur gitu, bupati segala macam, dia harus mulai dari yang kayak begini ya. Dia punya data persis masyarakatnya gitu ya. Nah, sehingga dia bisa mengidentifikasi dan bisa tahu kebutuhannya apa, dia bisa jawab. Sehingga program-programnya itu berbasis itu yang nggak bisa Pak. Masyarakat karena kalau kakak saya kan bupati, saya juga dialog sama dia. Nggak bisa, karena warga itu ikatan sosialnya struktur kenegaraan kan. Nggak bisa gitu ya, maaf. Ya, provinsi, bupati, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RT RW. Udah gitu kan? Berarti ya? Nggak ada ikatan moral, nggak ada ikatan emosional Pak. Ya, beda sih. Beda. Udah kayak Muhammadiyah ya pananti gitu ya. Cuma kalau kota atau kabupaten seperti ini kasusnya kakak saya tanya top 5 yang mesti diperhatikan apa? Dia bilang adalah pelaksanaan APBD, pelaksanaan proyek non APBD, kemudian inflasi, kemudian kebencanaan alaman darurat, terakhir masalah sosial. Jadi nggak menarik ya Pak? Nggak, maksudnya nggak bisa dibikin duitnya. Iya nggak bisa gitu. Ntar salah-salah masalah itu hukumnya.
Jadi saya bilang saya bisa bikinin gitu, iya tapi pasti nggak ada returnnya buat kalian kan? Iya nggak bisa. Padahal kita kan monetasinya nggak bisa Pak, monetasinya istilahnya. Iya. Tapi kalau di ini Muhammadiyah gini, apalagi tadi kampusnya juga banyak. Di kampusnya itu Pak kita bikinkan MU Wallet. Jadi semua membayar kantin, kafe pakai MU Wallet. Wah mantap itu. Artinya ini Pak ya, kalaupun nggak langsung ke pengurus pimpinan Muhammadiyah, tapi kalau ada guru besar dari Muhammadiyah, saya agak dekat kebetulan ada salah satu guru besarnya itu, dia memang ya komunikatif banget, orang dia jago banget statistiknya dan asik dia. Itu kalau dia mau dengar aja enak, artinya dia seorang guru besar nyampein ke struktur Muhammadiyah pimpinan itu lebih enak gitu ya. Bapak bisa berduet sama beliau tuh. Saya coba deketi secara personal aja. Oke. Tapi saya pelajari dulu nih Pak sampai saya ngotok. Nanti saya kirim ya, segera ya. Kalau belum ngotok ya nanti AAU bingung. Jadi